Hai guys, welcome back to my channel Arjuna Suteja. Suteja. Yeay. Iya, seneng banget nih. Sekarang Arjun itu punya program baru yang namanya Arjuna's Podcast. Sekarang Arjun ini Anjay. kedatangan tamu yang spesial. Wow. Jadi beliau. Anjay, belum bisa dipanggil beliau. Oh, belum ya. Terus apa Anda. dong? Anda. Oke. Siapakah Anda? Saya adalah sesosok. Saya, perkenalkan, nama saya Gus D. Gus D, Melali. Oke, sebelum lanjut ke perkenalan diri sendiri, aku juga bakal ngasih tahu teman-teman semua. Jadi Anda Anjay. adalah orang di balik layarnya Rangkis Entertainment. Jadi teman-teman semua pasti tahu kalau Rangkis Entertainment itu aku juga member dari sana dan kalian pasti kepo sih siapa sih di balik Rangkis Entertainment itu gitu kan. Pasti ada videografernya, editornya, ada fotografernya kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang kita bakal mengulik-ulik lebih dalam siapakah dia sebenarnya. Yoi. Perkenalkan guys. Kalian pasti belum tahu guys siapa saya ini guys. Oke. Nama saya adalah Gus D. Oke? G-U-S spasi D. Spasi. Ingat Gus D gitu guys. Kalau disambung nggak apa-apa sih. Kamu ngapain sih? Curhat guys. Oh, curhat guys. Oke, lanjut. Nama kue Gus D. Gus D. Saya berasal dari Lombok. Lombok, hai semeton Lombok. Halo semeton. Halo semeton. Semeton Lombok. Semeton Lombok. Tonton Niki semeton. Harus tonton sampai habis semeton Lombok. Ih, kalian akan mendapatkan sesuatu. Motivasi. Apa? Inspirasi. Ya. Semeton Lombok. Udah Semeton malas-malas. Anjay. Ayo lanjut. Jadi gini guys. Aku yang berasal dari Lombok. Terus habis itu ngapain? Jadi gini guys. Aduh, nggak jadi tadi perkenalan ya mas, lama banget ya. Oke. Jadi gini guys, aku kan sebagai videografer, editor dan fotografernya Rangkis Entertainment. Nah, aku kan dari Lombok nih. Krik. Nah, langsung lanjut aja ya. Maksudnya kenapa sih menekuni dunia ini gitu? Karena kan menurut aku sih tumben sih ketemu orang kayak gini gitu. Biasanya ketemu orang kayak gimana? Enggak. Maksudnya kan aku tuh seorang penari gitu kan. Pengen tahu sih gimana sih kehidupan seorang videografer seperti Gus D ini gitu. Bisa diceritain kok bisa sih ke dunia ini gitu. Bukan dunia ini sih. Maksudnya ke dunia videografer. Kayak apa sih namanya videografer? Ya, videografi gitu. Videografi, fotografi dan lain sebagainya gitu. Bisa diceritakan. Jadi gini, awalnya tahun 2000 dari 2015 nih. Karena aku SD, SMP, SMA tuh di Lombok. Jadi awal mulai aku di Bali itu dari tahun 2015. Mulai dari kuliah S1. Aku kuliah S1-nya tuh di Stikom guys, di ITB Stikom Bali. Nah, ada yang dari Stikom nonton. Dari Stikom tonton. Ini alumninya sudah sukses sekarang guys. Kalian harus tonton woi. Semeton Stikom. Kalian nggak tahu ya? Aku tuh dulu jadi wakil ketua UKM Multimedia. Anjay. Kalian nggak tahu pasti ya, jenang-jenang kayak aku nih ya. Nggak tahu sih, aku juga nggak tahu, nggak penting sih. Tapi dari sana aku belajar gimana caranya berorganisasi, mengarahkan dan membimbing teman-teman yang sebanyak itu dengan baik. Iya, percaya. Oke, bisa dilanjutin dong. Kan kuliah di Stikom. Kok bisa Stikom gitu? Kenapa nggak di Stikers gitu? Bener juga ya. Jadi gini guys. Banyak kampus di Bali, kenapa memilih Stikom gitu sebagai S1-nya? Nah, awalnya tuh sebenarnya aku bingung guys.
Dulu setelah SMA kan aku SMA ngambil jurusan IPS tuh. Ngambil jurusan IPS. Okay. Awalnya S1-nya mau nyari ekonomi juga, jurusan ekonomi biar satu jalur. Satu jalur lah sama pendidikan SMA kan karena IPS. Udah gitu karena daftar sana sini nggak lulus. Akhirnya entah kenapa iseng aja nyoba sebenarnya di Stikom. Iseng guys. Oke, iseng ya. Iseng, hanya sebatas keiseng. Mungkin mencoba hal baru gitulah istilah halusnya ya gitu. Mencoba hal baru karena kayak udah pesimis banget nggak bakalan dapat ekonomi. Selain itu juga keahlian juga waktu itu belum kelihatan sih sebenarnya bakatku di mana gitu. Jadinya nyoba aja yang baru karena orang tua juga mendukung waktu itu. Iya. Kalau sempat diyakinin juga kalau mau benar tinggal di Bali, kuliah di Bali, mau di Stikom itu. Kayak waktu itu cuman di Stikom aja kalau nggak salah masih buka. Mungkin ada sih kampus-kampus yang lain masih yang buka, cuman aku tahu Stikom aja dulu. Stikom aja. Jadi nyoba dah iseng daftar ke sana. Nyoba gitu, akhirnya lulus. Ya udah di Stikom aja masuk gitu. Di Warma Dewa juga sempat daftar waktu itu ekonomi. Tapi nggak jadi tak ambil karena dia belakangan tesnya. Dan Stikom duluan tes dan pengumuman kelulusan juga duluan Stikom, ya udah Stikom aja masuk ekonomi nggak jadi tak ambil. Di UNUD juga pertamanya daftar udah tes SBMPTN nggak lulus. Nah itu udah jadinya Stikom 2015 semester 1 dan jadi di awal tahun 2000 enggak sih di awal 2015 di pertengahan semester ya kita kan kuliah 2015 itu aku semester 1 kuliah Stikom. Aku basic awalnya tuh nggak tahu sama sekali komputer tuh kayak gimana. Terus gimana dong bisa jadi seperti itu guys? Jadi ini bisa dimakan ini. Bisa dimakan nih guys, sambil makan kacang guys. Di rumah bisa sambil makan, denger kita makannya. Denger kita makan. Asmr. Kayak orang mukbang lah ya. Ya sambil kita berpodcast ria. Terus lanjut. Jadi gimana guys? Awal kuliah Stikom tuh kayak orang gimana ya? Kayak gaptek gitu rasanya. Gaptek. Soalnya teman-teman di sana gimana ya? Orang udah basic dari komputer masuk Stikom kan? Iya. Kayak gak bisa gitu. Ya, enggak ngerti lah gitu belajaran Stikom kayak gimana. Insecure jadinya, insecure ya. Apa insecure? Insecure guys. Iya. Nah, gitu dah. Terus habis itu teman-teman pada ngobrolin masalah coding kan. Ini codingnya kayak gini codingnya. Aku gini Pak, bingung. Coding itu apa? Berkali-kali nanya ke teman tuh. Nggak ada yang respon coding itu apa, kayak gimana ya, kayak mereka ditanya seakan mereka tuh kayak dites lu, masa Ci nggak tahu coding, dikira aku nggak tahu coding itu apa. Masuk di Stikom masih nawang coding gitu ya istilahnya. Padahal aku serius nggak tahu coding. Ngalangin nasibnya Gus D guys. Nggak tahu kok coding itu apa, desain juga nggak tahu. Jangan kan coding, kata website pun aku nggak tahu waktu itu. SMA loh, S1 loh, S1 semester 1 nggak tahu website itu apa, yang mana bagian website nggak tahu. Padahal tampilan di Google aja namanya website. www itu nggak website. Nah itu dah. World Wide Web. Nggak tahu itu. Sampai pada akhirnya sambil jalan lah ujian. Nah sampai semester berikutnya akhirnya tahu namanya coding. Ternyata coding itu kode-kode untuk membuat suatu aplikasi gitu, suatu website yang banyak gitu. Tuh yang ada yang sandi-sandi yang gitu ya. Oke. Itu dah namanya coding. Akhirnya merasa gimana ya, kayak pesimis gitu kuliah. Pengen juga suut itu, pengen kerja juga waktu itu. Aku juga karena merasakan itu. Anjay masa. Tak kira aku sendiri ngerasa kayak gitu. Enggak, aku juga gitu. Aku kan basicnya juga bukan, ya cerita tentang aku ya, gue dulu. Oke. Jadi lanjut, abis itu kayak pesimis gitu, tapi karena keinget juga orang tua kan pertama kali ngerantau juga waktu itu kan pasti tiap berangkat dari Lombok ke Bali tuh pasti sedih banget, pengen pulang masih lagi tuh. Udah baru 1 hari aja di Bali pengen pulang tuh, pengen masih terbawa suasana yang di rumah gitu. Suasana di rumah tuh kayak gimana? Kayak pengen pulang, terus sedih, mikirin keluarga tuh sedih sekali. Di rumah gitu nggak, kalau kalian tuh merantau pasti kayak ngerasain hal yang sama sih sama Gus D ya. Kenapa Mas? Ada lalat masuk. Ngomong gitu, aku kira dia mau nangis gitu loh, ternyata ada lalat masuk.
mut gitu dah kampret. Udah hilang sih dia. Aku udah kayak sedih gitu kan. Tiba-tiba ada lalat masuk. Yuk lanjut. Kan sedih tuh ditinggal ke Bali. Oh, sedih tuh sedih. Sempat pengen bilang sih juga waktu itu pengen berhenti kuliah gitu. Karena ya gimana ya? Belum terbiasa lah namanya kita merantau kan pasti pertama pengen kali pulang. merantau. Yang biasanya manja, malas-malesan di rumah, tahu-tahu merantau sendiri ngapa-ngapain gitu. Betul. Itu dah. Jadi sempat mikir juga pengen surut, tapi orang tua juga semangat banget, udah percaya banget kalau aku tuh bakal bisa gitu merantau dan berhasil menjadi seseorang itu di sarjana di luar Lombok atau di Bali. Itu dah. Habis itu akhirnya ya aku tekuni lah kuliah. Jalan-jalan terus nggak terasa, dan sampai semester 5 itu aku belajar aja sih, ngikutin pelajaran di kampus, ngikutin organisasi juga UKM multimedia gitu sebagai gini nambah-nambah wawasan. Gitu. Karena kalau kuliah biasa kuliah kelas tuh kan kita biasanya nggak belajar teori kan gitu, nggak sedetail itu kita dapat. Iya benar. Nah jadi aku nyoba ikut bukan organisasi Illuminati. Anjay. Enggak lah. Ikut UKM. Sempat ikut UKM multimedia unit kegiatan mahasiswa multimedia. Di sana aku ikut dari semester 2. Ya, dari semester 2 sampai semester 5. Nah, semester 5 ya. Semester 5. Terus sudah nyoba ikut itu, akhirnya aku punya banyak kenalan teman. Akhirnya dari teman-teman itu udah aku belajar. Pertama basicku itu sebenarnya di bidang desain grafis, Jun. Desain grafis kayak buat logo, buat poster, buat desain baju. Anjay, bajunya anjay. Oke. Tuh, kayak gitu. Jadi untuk bidang videografi itu aku belum menekuni waktu sampai semester 5. Semester 6 pun belum sempat aku belum sempat sih, masih belum terpikirkan untuk menekuni bidang videografi. Gitu. Jadi aku nyoba fokus ikut menekuni bidang multimedia, desain grafis. Desain grafis sampai semester 6. Nah, kemudian kan semester 7 tuh udah semester tua nih. Sempat bingung juga. Udah pada ngajuin proposal skripsi kan waktu itu semester 7 tuh. Karena semester 8 aku harus sudah lulus. Biar 4 tahun pas. Udah gitu bingung, akhirnya konsultasi lah sama salah satu dosenku di Stikom yang sampai sekarang masih sih aku berhubungan baik sama beliau. Namanya IGD Harismadi. Oke guys, nama Instagramnya @lidedot. Nah, kalian harus follow guys. Karena orang yang berjasa ya. Beliau sangat-sangat berjasa buat aku sampai sekarang ini. Nah, itu dah dari awal tuh. Awalnya aku udah akrab juga sama beliau, tapi karena beliau juga waktu itu sebagai pembina UKM multimediaku, jadi dari sana dah aku bisa akrab sama beliau. Gitu. Dan akhirnya pada saat aku ngajuin proposal skripsi, aku nyari beliau untuk sebagai dosen pembimbing satuku. Akhirnya beliau merekomendasikan aku untuk nyoba ngambil animasi. Nah, sedangkan aku sempat bingung juga, mau nolak itu, nggak mau ngambil skripsi yang susah gitu. Pengen biar ngerjain yang gampang-gampang aja dah, yang penting lulus gitu. Betul. Tapi sempat sadar juga kalau aku kayak gitu, aku kan jauh-jauh nih kuliah dari Lombok ke Bali. Iya. Masa aku cuman buat yang sekedar lulus, kayak ada kesan gitu jadinya untuk kita gitu. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk menantang diriku untuk mencoba belajar hal yang baru gitu. Nggak sekedar desain aja, desain grafis juga nggak jago-jago amat aku guys. Gue Jun nggak jago-jago amat, ya sekedar tahu dasarnya aja. Jadinya kayaknya bukan di sini deh aku bisa ngefokusin gitu kan. Akhirnya nyoba dah animasi karena dosenku juga mendukung, orang tua juga mendukung. Ya udah coba, selagi ada yang mendukung aku berani nyoba, dan aku juga punya tanggung jawab, nggak boleh mengecewain orang-orang yang udah dukung aku gitu.
Betul banget. Gitu guys. Betul. Harus punya komitmen gitu. Betul. Walau kita nggak bisa dari awal. Ya, yang penting berani mencoba. Berani coba aja dulu. Mulai aja dulu guys. Mulai Gas dulu, aja. jangan lihat hasilnya. Yang penting kita mulai dari titik pun akan menjadi sebuah lukisan yang bagus gitu. Betul, Kan ini berarti satu titik kan, set, menjadi sebuah lukisan yang bagus yang gitu. bagus. Yang intinya mulai aja dulu. Jangan mikirin nanti kalau gini takutnya gini. Jangan mikir kayak gitu. Jangan mikir kayak gitu. Pokoknya mulai aja dulu, jangan pikirin jeleknya gitu. Betul. Nah, setelah itu kan sudah lulus S1 kan. Sudah berani mencoba untuk mengambil animasi dan isi videonya juga kan di Iya, isi sana video, gitu. Nah, itu setelah S1 tuh kenapa bisa memilih kuliah S2 dan kita bisa bertemu Arjuna Suteja, guys? Wow, sangat menjadi kebanggaan itu, guys. Itu gimana? Gimana sih ceritanya dari Stikom ke Isi dan Pasar gitu? Nah, itu dah sebenarnya di luar jurusan kan itu ya. Di luar jurusan, aku kan dari basic S1 komputer, seharusnya S2 ngambil komputer juga. Ya. Tapi waktu itu sempat sih juga daftar di Undiksa, ngambil komputer. Tapi udah lulus juga tuh, udah lulus tes. Udah lulus. Tinggal bayar uang gini aja untuk lanjut semester satunya. SPP. Tapi aku sempat merasa ragu juga karena aku ngambil Undiksa yang di Singaraja, semakin jauh aku merantau. Akhirnya sebelum aku memutuskan untuk benar-benar ngambil di Undiksa, aku datanglah lagi ke dosenku, dosen pembimbingku, Pak Arsmadi, konsultasi Pak gimana baiknya saya maunya ngambil di Undiksa lagi S2 gitu. Tapi ya Undiksa yang di Singaraja jadinya jauh kan lagi ke Denpasar gitu kan. Udah jadinya disuruh nyoba ke Institut Seni Indonesia, ke ISI Denpasar gitu. Kenapa ke sana? Awalnya aku juga bingung kan. Kenapa aku disuruh ke sana? Nah, ceritanya itu karena skripsiku tuh membawa tentang budaya juga, pakai animasi. Nah, dari sana juga beliau merekomendasikan aku nyoba untuk diisi gabungkan teknologi yang bidang teknologi yang aku udah punya ke seni budaya gitu. Jadinya aku juga belajar teknologi dapat, sekarang S2 aku belajar budayanya gitu biar bisa digabungkan teknologi dan budaya itu gitu. Benar. Nah, akhirnya aku nyoba daftar di ISI mumpung waktu itu masih buka pendaftaran untuk S2-nya. Daftar, akhirnya dapat juga, lulus. Akhirnya aku nggak jadi merantau lebih jauh lagi, jadinya tetap stay di Denpasar. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, mulai kuliah, aku nggak kenal siapa-siapa. Nggak kenal siapa-siapa. Sudah duduk di belakang, paling belakang. Terus ini sangat unik guys. Ini merupakan suatu sejarah bertemu dengan seorang Arjuna Suteja guys. Anjay. Gimana ceritain aja sama teman-teman semua gimana itu bisa kenal sama aku gitu.